your life loud with a sleep. Oke, selamat malam. Welcome back di channel YouTube Yuda PSP. Jadi hari ini adalah podcast keempat kita. Jadi podcast yang pertama kita sudah mengundang bintang tamu kita Yoming. Podcast kedua kita sudah mengundang Doni. Dan di podcast ketiga kita single podcast atau kita menginfokan masalah Liga Champions. Jadi melenceng dari topik yang biasanya. Jadi kali ini di podcast keempat kita undang salah satu teman kita yang sudah malang melintang di dunia usaha. Oh iya, asik. Dan kebetulan yang bersangkutan juga teman saya di salah satu klub motor. Dan kita bakal tanya-tanya sedikit mengenai kegiatannya dia dan pengalaman usaha atau pekerjaannya selama ini ya. Oke, tidak berlama lagi kita sambit dan kita sambat Bapak Gista, Bapak Gista Veta ya. Thank you. Ya, selamat malam. Malam Gista. Malam. Kok boleh dong dikasih tahu nama aslimu siapa sih? Bener Gista atau Pista atau Pasta Atau Fiesta. Kalau nama memang Gista, jadi nama saya Putu Gista Andi Pranata. Jadi itu memang sudah nama bawaan dari Orok. Seperti itu jadi panggilannya Gista. Karena baru-baru ini aja kelihatan cewek karena sudah ada salah satu artis yang namanya Gista. Coba dulu nggak ada yang namanya Gista itu. Kenapa nggak dipanggil Andi atau Putu atau Pranata atau Prasejarah atau mungkin biar lebih jarang aja kali ya. Karena kalau nama-nama yang lain kan sudah banyak gitu ya namanya. Gitu ya. Oke deh Gis. Gimana apa kegiatannya selama ini dulu? Kebalik. Thank you Gis ya udah hadir di podcast siap. kita. Kebetulan ini adalah Sukses. podcast keempat. Buat Dan kita. Gista sendiri pun juga punya channel YouTube ya Gis ya? Iya. Ya. Mungkin channel YouTube bisa disampaikan ke netizen. Channel YouTube saya GTF Dewata Channel itu ya. Mungkin bisa lihat nanti namanya di bawah ya. Campur-campur lah itu Iya. jadi campur sari ya. Buat teman-teman mungkin mau subscribe boleh nanti tontonlah apa yang ada di sana. Mau dislike boleh juga ya? Oh boleh dislike boleh. Nggak apa-apa. Mau hujat juga bisa. Nggak apa-apa. Yang penting rame. Oke Gis, mungkin Gista bisa ceritakan deh untuk pengalaman usaha atau pekerjaannya selama ini mungkin mulai dari merintis usaha atau mungkin dari pendidikan kuliah dulu deh. Setelah kuliah ngapain? Mungkin bisa jelasin. Kalau kuliah itu saya tamatan S1. Jadi S1 di salah satu universitas swasta di Denpasar. Jadi sarjana komputer cuman Tahun berapa Gis? Tahun berapa tamat ya? Tamatnya 2012 sampai 13 itu antara itu udah lupa. Udah Jadi 10 tahun ya? ya kurang lebih itu. Jadi dan sekarang pekerjaannya tidak ada di bidang komputer, cuman memang masih bergelut ada pasti masih gini lah interaksi dengan komputer, cuman nggak jadi programmer atau jadi bidang yang komputer lah segala macam itu nggak gitu, jadi bidangnya beda. Dan kalau untuk usaha atau bisnis yang dijalani sih macam-macam. Jadi macam-macam itu dalam artian semua saya coba itu dari saya masih kuliah pun banyak banget yang saya coba-cobain sampai juga ke ibu kota sampai ke Jakarta pun saya pernah. Buset, jadi pernah ke sana istilahnya mencoba banyak hal. Jadi karena saya orangnya suka mencoba kayak gitu kurang lebih seperti Suka itu. coba-coba ya? Suka coba-coba tapi Buat anak nggak pernah coba-coba? nggak coba-coba. Mungkin Gis, aku menarik nih dengar kata-kata pernah ke Jakarta nih. Apa sih yang kamu lakuin di Jakarta? Atau ngamen? Atau jadi artis mungkin? Atau jualan? Atau mungkin jadi model? Atau Nah itu awalnya itu saya iseng-iseng guys. Jadi dulu awal-awal di Bali di Denpasar saya suka di bidang musik. Kebetulan saya suka musik. main apa Gis? Angklung? Jadi kebetulan itu suling. Ya. Jadi kebetulan saya bisa sedikit berbagai macam alat musik bisa. Cuman yang lebih saya waktu itu tekunin di vokal. Kebetulan ada salah satu band yang audisi vokal, saya ikut di sana dan ternyata lolos. Dan band tersebut ternyata sudah punya manajemen. Jadi ada manajemennya.
sudah ada manajemen. Jadi kita di Gojlok beberapa setahun lah, kalau kurang lebih setahun di Bali untuk sebelum berangkat ke Jakarta. Karena waktu itu dijanjikan bahwa di sana kita sudah dapat label. Nah, memang sih sampai sana kita memang sudah ada label yang menunggu atau manajemen yang menunggu. Sampai sana kita semua dibiayai di sini, kita biayai di Bali. Sampai sana ya dapat berbagai macam fasilitas ya, dari motor, mobil, recording. Nah, recording pun di tempat yang salah satu band ternama lah, di tempat salah satu band ternama di Indonesia. Kita di sana, terus dibuatin video klipnya juga salah satu produser ternama di Indonesia juga yang memang sudah malang melintang di bidangnya. Sering berjalannya waktu, ternyata kontraknya mungkin entah bagaimana itu tidak sesuai lah gitu. Jadi apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadi kurang lebih 1,5 tahun apa 2 tahun itu kita di Jakarta. Memang ada beberapa show, beberapa perform juga ada di TV juga ada. Habis itu di gini juga ada, di radio juga ada. Habis itu off air juga ada. Tapi setelah itu cut karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan isi kontrak. Jadi waktu itu kita pulang balik lagi ke Bali gitu. Jadi maunya rencana jadi artis tapi nggak jadi gitu, kurang lebih seperti itu ya. Maunya jadi artis jadi kudis ya gitu. Jadi kita waktu itu sampai juga ngamen-ngamen di kafe-kafe juga dapet gitu lah. Oke, mungkin menarik nih Gis, masalah Gista mau jadi artis ya di Jakarta. Waktu itu kamu audisinya di Bali. Dan terpilihnya di Bali. Iya, di Bali. Band itu juga band di Bali. Band Bali ya. Band Bali. Ya. Cuma dia sudah punya label rekaman di Jakarta. Punya manajemen punya di Bali, tapi kita ke Jakarta itu memang punya dia, istilahnya ada kerjasama dengan salah satu manajemen dan label di Jakarta. Tetapi ternyata nggak sesuai harapan lah istilahnya. Berarti juga. Kamu berangkat ke Jakarta bersama personil band itu semua. Personil band ya semua. Berarti di sana langsung ke label rekaman atau kemana dulu? Kita langsung udah dijemput di sana. Kita dijemput, jadi di bandara kita dijemput. Jadi dibawa kita sudah ke gini lapas. Ya. Dibawa ke lokasi di mana kita tempat tinggal. Ada salah satu tempat kita kontrakan gitu, kita tinggal di sana. Jadi pindah-pindah sih tempatnya itu, tempat tinggal kita ada beberapa tempat tergantung event-event yang mau kita jalanin waktu itu. Cuman nggak sesuai sih, kalau saya anggap sih nggak sesuai, karena waktu itu ada beberapa yang kita bilang harus tampil di TV ini atau segala macam lah itu, tapi nggak ada akhirnya kayak gitu. Oh, berarti sampai sana game dikontrakan, setelah itu diinfo sama label rekaman mau ngisi acara di sini ternyata nggak jadi. Nggak jadi. Jadi nggak sampai kita istilah nggak sampai di acara-acara tersebut, tapi kayaknya istilahnya kalau ginilah apa nih, kalau orang Bali bilang digabungin gitu istilahnya di gini. Jadi nggak sesuai dengan itu. Tapi sebelumnya band itu sudah ada sebelumnya. Sebelumnya sudah ada, cuma audisi vokal. Iya, karena vokalisnya keluar. Ya, vokalisnya keluar. Tapi pas saya masuk, cuman bandnya itu ganti nama karena takutnya dengan nama yang lama itu masih melekat vokalis yang lama. Jadi dengan saya masuk ada ganti nama gitu. Berarti sampai di sana sampai setahun, Gis? Hampir 2 tahun. Berarti selama 2 tahun itu kegiatannya apa aja ngamen? Kita ada sih beberapa, 1 tahun pertama itu ada schedule-nya memang kita jalanin kayak promo TV, ada beberapa TV juga, ada radio ada juga, habis itu kita ada off air ada gitu. Cuman setelah itu karena terjanjikan katanya buat klip segala macam ini, cuman akhirnya sudah mau habis kontrak, ternyata yang jadi cuma 1 klip, dan klipnya juga kayaknya menurut saya sih nggak sesuai dengan gini sih, apa namanya, harapan lah. Cuman memang yang buat sih gini, produser memang yang papan atas, cuman kan mungkin beliau tergantung budget, jadi karena budgetnya low mungkin, jadi ya buatnya di tempatnya juga low lah gitu mungkin. Berarti sampai sana tetap jalanin schedule musik. Itu ada schedule-nya. Ya, ada off air-nya juga. Habis itu kita juga nyari sendiri karena kita ada beberapa kenalan teman-teman juga di sana, ada beberapa artis ibu kota yang kita kenal juga yang ngasih job lah, kita main juga di sana. Berarti Gista ada temenan sama beberapa artis? Ada sih, ada beberapa teman-teman. Pelawak atau ya macam-macam. Oke. Berarti di Jakarta setahun waktu itu ninggalin keluarga ya Gisa pasti ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, jadi waktu itu cuti kuliah, sampai bela-belain cuti kuliah hampir 2 tahun. Jadinya teman-teman udah tamat, saya akhirnya dengan muka yang sedih kembali kuliah. Ya, jadi bahan cibiran juga sih, karena waktu itu kan rencananya jadi artis. Sudah berharap banget, tapi ternyata ya. Baliho dari mana-mana ya. Betul sekali ya. Kayak pencalonan gitu ya, pilkada ya. Berarti gitu. Jakarta kamu di daerah mana, Gis? Waktu itu pas baru nyampe di Daan Mogot, terus pindah ke daerah Bintara. Itu Bintara itu di Bekasi Barat.
Dapat di sana, habis itu di Kelapa Gading juga dapat, di apartemennya itu ada dapat juga. Berarti selama hidup di sana biaya dari hasil Awal-awal kita dibiayai sih semuanya. Dibiayai. Dibiayai semua. Jadi masih syukurnya masih dibiayai. Terus untuk konsumsi juga masih dikasih. Jadi entah itu gimana perjanjian. Cuman yang lebih banyak membiayai sih memang pastinya dari manajemen yang di Bali. Terima kasih banget sebenarnya. Kita masih walaupun mungkin tidak sesuai kontrak dengan manajemen sana, tapi manajemen kami yang di Bali masih peduli banget. Masih istilahnya tetap support kami untuk maju di sana gitu. Cuman mungkin karena udah terlalu lama jadi kita pulang aja mendingan gitu. Berarti aku nih mau tanya lagi guys ya. Berarti sebenarnya di sana nggak ditipu ya? Maksudnya dalam konteks kamu itu ditipu di sana, nggak jadi rekaman. Tapi rekaman jadi rekaman. Kita jadi. rekaman tetap rekaman. Jadi rekaman kita waktu itu rencana kan maunya album, tapi akhirnya mini album. Terus video klip juga cuma satu akhirnya. Nah, tapi ada beberapa yang mungkin promosinya aja sih yang nggak sesuai dengan gini. Karena promosinya awalnya pas zaman-zaman itu ada kayak di Dahsyat, Inbox itu kita nggak masuk waktu itu. Harusnya ini kita waktu ini dijanjikan masuk sih waktu itu. Waktu acara Dahsyat, Inbox segala macam ya. Cuman waktu itu nggak masuk. Terus ada beberapa promo-promo TV atau tur-tur juga yang nggak jadi kayak gitu. Mungkin acara pasar malam di sana mungkin waktu itu ada kayak acara pasar malam siapa tahu kan ya kodok bersama kayak gitu ya, kurang lebih gitu dah. Jadi dan akhirnya tapi saya nggak gini sih, nggak patah semangat atau istilahnya membenci keadaan, nggak. Jadi mungkin itu yang membukakan jalan saya untuk bertemu banyak relasi di sana. Jadi saya banyak banget kenal teman-teman, banyak banget pemusik terus pebisnis juga. Nah dari sana awal saya untuk istilahnya kenal teman-teman yang menjual HP BlackBerry zaman itu ya, BlackBerry. Jadi di sana ada beberapa teman yang menawarkan kenapa kamu nggak coba jualan aja guys. Jadi dari awal ini kamu jadi reseller dulu deh. Nanti kalau emang ada yang beli kamu dari aku, nanti kamu dapat sekian, bisa lah untuk bertahan hidup di Jakarta kan gitu. Akhirnya kamu mencoba akhirnya BlackBerry di Jakarta. Akhirnya sudah mulai jalan. Black market atau BlackBerry resmi lah waktu itu ada yang TAM yang kayak gitu zaman itu kan. Habis itu setelah itu balik ke Bali, saya masih ada gini istilahnya, masih menjalin hubungan. Akhirnya waktu itu saya ada modal sedikit modal, akhirnya mulai membuka jualan BlackBerry secara gini lah istilahnya online. Waktu zaman itu online. Banyak teman-teman juga yang menjual di tempat saya, beli ke tempat saya segala macam. Jadi dari sana mulai saya suka yang namanya bisnis lah. Jadi kayak gitu. Berarti di sana awalnya mulai kayak aku lebih baik ke bisnis ya, dibanding melanjutkan karir sebagai penyanyi. Jadi musisi, jadi saya pikir kenapa waktu itu nggak berpikir ikut Indonesian Idol atau mungkin The Voice Indonesia atau X Factor atau AVI mungkin. Nah itu dah kenapa waktu itu sama sekali tidak terfikirkan untuk seperti itu. Jadi mungkin memang belum jodohnya kali ya. Jadi belum jodohnya, jadi mungkin harus ke bisnis. Akhirnya waktu itu saya mulai ke jual HP, jual segala macam. Sampai saya pengen banget waktu itu beli motor Ninja 250R yang karbu itu. Karburator 2008. Waktu itu saya beli yang tahun 2010 kalau nggak salah, lupa. Jadi saya belinya itu beli second. Itu harganya masih mahal banget waktu itu, 52 juta kalau nggak salah. Tahun berapa tuh guys? 2011 kalau nggak salah. 2011. Iya ya, waktu itu Ninja yang karburator tuh lagi benar-benar lagi boom ya. Hype banget itu. Kalau udah bawa itu Sultan ya zaman itu ya. Sultan, jadi udah jadi idaman para wanita lah pokoknya. Jadi waktu itu aku masih bawa KLX waktu itu. Jadi lihat orang bawa Ninja karbu itu aku kejar kemana-mana. Tak ikutin. Itu dengar suaranya. Iya, dengar suaranya. Benar keren banget. Nah itu juga awal saya dapat ikut jual beli motor dari sana. Pertama saya ada teman yang ngenalin untuk beli itu pertama. Tapi sorry, bisnis HP tetap jalan. HP tetap jalan. Dari penjualan HP itu keuntungannya saya beli Ninja. Pertama kali Ninja. Berarti HP tetap jalan. Tiba-tiba muncul lagi ide bisnis baru, jual beli motor. Nah, jual beli motor tuh sebenarnya sih belum itu. Waktu itu karena dapat motor dari teman itu Mang Pret namanya. Itu pertama kali saya kenal sama dia di 2010 2011. Dari mana Mang Pret tuh? Mang Pret itu adalah cukong tegas dari Gianyar itu. Jadi dia yang menawarkan saya motor waktu itu Ninja warna hijau. Ingat sekali saya, itu motor pertama saya, Ninja pertama saya. Ada suratnya? Lengkap. Lengkap. Itu Ninja karbo lengkap. Itu seharga 51, 52 pokoknya sekitar segitu. Nah itu ditawarin ke saya. Terus selang beberapa hari dia menawarin lagi,
bro ini motornya ada yang pengen nih motormu, kalau kamu jual kayaknya dapat nih untung gitu ya. Emang untungnya berapa bro, tak gituin. Untungnya kurang lebih 2 juta nih, kamu dapat ada yang berani 54 nih motormu, gimana kira-kira kamu lepas ya? Loh kalau aku lepas terus aku gimana dong, motor aku nggak punya motor lagi, nanti aku cariin lagi. Wah dari sana dah mulai dah. Jadi awal saya pengen jual beli motor, nah itu saya kasih dia, si orangnya itu datang ke sana beli motornya, terus laku. Wah dengan modal segini saya udah dapat 2-3 juta itu dalam waktu hampir kurang dari seminggu. Wah lumayan nih, jadinya mulai dari sana dicariin lagi motor, mulai saya Berarti motor waktu itu udah laku. Dapat untung. Ya. Berarti setelah itu wah pengen lagi ya. Iya, akhirnya beli lagi satu ya. Keranjingan jadi ya. Jadi dari 2011 itu awal-awal lah gini. Berarti ini suhu kita nih jualan motor, karena kita 2011 itu saya pribadi masih kuliah waktu itu, kita masih bawa motor Kawasaki KLX. Oh KLX itu keren. Dan waktu itu juga belum kepikiran untuk jual beli motor. Cuma kita juga sudah jual, waktu itu jual HP juga, aku juga jual HP juga gitu. Iya, itu dah. Jadi perjalanannya setelah itu guys, setelah bisnis motor itu bertahan berapa lama sih? Bisnis motor itu sebenarnya puncaknya sih 2012-13 kayaknya itu yang ninjanya banyak banget. Saya ada punya ninja itu berapa, habis itu di 2014 kalau nggak salah saya pertama kali punya ER6F. Yang 650 cc itu udah keren banget rasanya itu. Jadi waktu itu harganya masih 80-an kalau nggak salah, 80 apa 90. R6F ya? Iya R6F. Zaman itu ya? Zaman itu. Jadi saya modif full, beli di salah satu tempat variasi motor, beli velgnya, beli segala macam, tuh modifnya udah hampir 20 juta, gila pokoknya. Dan itu saya jual rugi 40 juta guys. Waduh gila pokoknya waktu itu. Terus mulai tapi nggak kapok guys setelah udah dapat maksudnya kena rugi ya? Iya rugi itu karena variasi sebenarnya. Itu kan karena variasi itu. Kenapa nggak di waktu itu dilepas? Nah itu nggak kepikiran. Jadi setelah itu ada teman-teman nyaranin, baru mulai kalau emang ada variasi motor yang ini dilepas aja untuk dijual. Termasuk bannya juga dilepas ya? Iya harusnya jual pisah ya? Harusnya jual pisah karena aslinya kan masih ada itu waktu itu. Jadi semua knalpot, karena waktu itu kan belum terlalu banyak yang jual second-secondnya, part secondnya. Kalau sekarang udah banyak banget yang jual part second. Betul. Habis itu yang istilahnya knalpot yang dalam tanda kutip branded, yang branded atau yang KW pun masih banyak nih Pak. Kalau zaman itu semua original dan harganya selangit pokoknya. Jadi banyak banget. Nah, habis itu mulai 2015 saya merit, di 2015 akhir saya merit. Masih sih jualan motor, tapi udah mulai merambah ke properti, nyoba properti ya, karena dari waktu berarti meningkat nih bisnisnya nih, dari jualan HP modal lagi jualan motor, properti, dapat modal lagi untung, jual rumah ya. Jadi tapi rumahnya itu nggak rumah orang guys, nggak rumah kita jadi dapat jualan motor itu nggak gini apa namanya istilahnya, nggak bisa beli rumah banyak sih, paling atau tanah di kampung atau di kota yang paling 1 are, habis itu ada 3 are, 2 are kita jadi 3 kayak gitu biasanya. 2 are jadi 3 gitu, jadi kita bangunin sederhana, laku juga gitu. Waktu itu masih gampang sih jual kayak gitu. Jadi mulai di sana merambah juga, makin suka samanya bisnis. Makin enak nih, dapat kok gampang banget rasanya dapat uang. Nah, itu jadi mulai merambah itu kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisnis properti dulu mungkin lagi booming ya? Lagi booming banget. Habis itu gampang banget jual karena di bank pun gampang banget nyari ACC untuk KPR. Pembiayaan tuh gampang banget. Gampang banget. Kalau nggak sekarang ya agak susah. Nah, terus seiring berjalannya waktu, saya juga ada ikut mengelola usaha keluarga juga di bidang keuangan, ada itu koperasi, cuman nggak besar sih, kecil-kecilan aja. Koperasi simpan pinjam, cuman itu usaha keluarga. Jadi saya cuma jadi pengurus sana, jadi mengelola kecil-kecilan. Ngedarin kredit juga guys ya? Kredit, jadi itu kredit. Bunga mahal? Bunga ya biasa lah, standar lah untuk anggota. Jadi boleh nggak bayar kalau pinjam uang di sana? Itu yang terjadi di pandemi. Selama pandemi ini memang jangan curhat dong. Jadi memang semua sektor atau semua bisnis mungkin anjlok banget di pandemi ini 2019. Jadi di awal-awal itu saya rasa paling pandemi ini 2-3 bulan dah clear lah, saya pikir. Ternyata 2 tahun. Ya, jadi yang malah saya awal pertama ada pandemi di Cina itu nggak mungkin lah sampai ke Indonesia. Itu pas pertama ngeliat ada video orang lagi berdiri jatuh, orang lagi di rumah di supermarket semuanya tumbang kayak gitu kan, agak kayak film zombie gitu, serem banget ya. Kayak nggak mungkin ya, nggak mungkin lah nyebrang laut sampai nggak mungkin lah. Saya pikir nggak mungkin, dan akhirnya
ada salah satu berita mengabarkan bahwa COVID sudah sampai di Indonesia, habis itu mau merambah ke Bali, wah mulai agak stres dan akhirnya pandemi pun masuk. Setelah pandemi masuk saya pikir cuma 2-3 bulan masih santai-santai lah, masih oke. Waktu itu juga masih jual motor kecil-kecilan juga masih jalan ya. Masih jalan, si Join juga sama Yuda sering tukar-tukaran lah gitu. Habis itu Tukar apa nih? tukar informasi. Habis itu langsung sudah gitu 2019 mulai pertengahan habis nyepi itu kayaknya makin drop, makin down, mungkin mindset orang makin berbeda. 2020 nggak? Ya, kurang 2020. lebih. Apa 2019 akhir lah kayaknya kurang lebih ya. Ya, akhir. Ya COVID sih masuk Indonesia 2019 akhir ya. Nah, 2019 Februari Maret itu 2019 masuk. 2020 guys. Masa sih? Iya, COVID kan baru 2 tahun. 2 tahun ya? 2019 20 21. Iya. Oh ya, kurang lebih seperti Iya, 2020 Maret Iya. COVID itu mulai merebak di Indonesia. Nah, itu dah. Jadi itu mulai mindset orang mungkin mikirnya, wah kayaknya kita harus save money nih, harus uang harus tadi. Nah, mulai dah mungkin teman-teman dari jasa keuangan entah di mana takut kalau ininya ras istilahnya kan ya, dalam artian ras itu jadi semua orang narik Apa uang. sih artinya ras itu guys? Coba bisa dijelasin. Ya, mungkin Bro Yuda lebih berpengaruh. Kalau Jadi aku intinya- taunya ras itu merek mobil deh. Oh, itu nggak boleh nyebutin merek. Jadi kayak orang narik berlebihan istilahnya, sedangkan kas kita tuh nggak bisa memenuhi mereka karena uang kita kan beredar di bawah. Jadi beredar di bawah, kita nggak mungkin orang nyimpen dana di kita, uangnya kita simpen, jadi di mana kita dapat pendapatan gitu, pasti kita edarin uangnya. Jadi takutnya orang yang di bawah kita nggak bisa tagih karena posisi kan kondisinya juga seperti itu, sedangkan orang-orang narik uangnya harus dapat. Nah, itu yang bahaya. Jadinya waktu itu mungkin mindset orang mikir ya harus balik nih uangnya, harus balik nih. Jadi semuanya narik uangnya secara bersamaan. Nah, jadi itu mungkin waktu itu mulai agak stres. Ada beberapa sampai Sempat gila. hampir loh. Gila ya. Waktu mau gila, ternyata baru lihat rumah sakit jiwa penuh nggak jadi. Oh gitu. Jadi ya. Kayak gitu. Jadi ya memang sih kalau dibilang agak stres juga waktu zaman COVID ini karena semua sektor down. Nah, semua sektor down sampai di jasa keuangan juga banyak banget yang down, drop. Nah, langsung kepikiran. Nah, singkat cerita udah jalan udah mulai istilahnya jatuh bangun gitu. Kepikiran apa sih yang kita bisa jual di tengah pandemi. Nah, apa yang kita bisa jual di tengah pandemi tapi harganya nggak terlalu mahal, cuman itu sebagai bahan pokok atau makanan pokok atau hal pokok yang bisa orang beli. Nah, jamnya itu jadi saya kepikiran untuk buat gini istilahnya satu produk yang mungkin bisa dibilang makanan pokok lah gitu, makanan pokok. Jadi saya coba itu bubur bakso ikan. Bubur bakso ikan. Nah, gitu namanya. Itu mungkin belum biasa ya, Iya, karena terdengar ini di telinga jadi ini, masyarakat ya bubur bakso ikan. Iya, jadi inovasi baru. Jadi saya emang bareng istri itu istilahnya Berarti bakso riset. bentuk ikan atau Ikannya bahan berbentuk baku- bakso ini. atau Jadi- bahan bakunya ikan. Ya, jadi gini buburnya tuh kita terbuat dari beras merah. Jadi buburnya bubur sehat lah istilahnya. Jadi baksonya itu dari bakso ikan tuna. Jadi kita udah punya penggilingan semua produksi di rumah sendiri. Jadinya kita produksi sendiri. Berarti home industry ya. Iya, jadi itu biar nggak kecampur karena ada beberapa mungkin orang fanatik takutnya kecampur dengan daging sapi, daging babi atau ayam segala macam, biar yang memang pencinta ikan atau memang yang bolehnya makan ikan aja nggak khawatir gitu. Jadi Oke. kita sampai freezer sendiri, penggilingan sendiri, semuanya sendiri lah. Nyari ikan sendiri, mancing. ikan. Oh, di enggak, laut kalau sendiri. mancingnya enggak. Aku kira sampai nyari ikannya sendiri mancing ke laut. Kan lebih murah dia Iya, operasional. tapi cuman itu lama banget itu. Oh. Jadi kita memang punya langganan juga ikan yang fresh, itu setiap harinya fresh. Jadi kita untuk bakso, bubur semua itu kita produksi hampir setiap hari kayak gitu. Jadi kita untuk saat ini sih baru ada 3 outlet di Denpasar. Udah ada outletnya. Udah ada. Berarti ada yang bantu jualin ya. Iya, Udah jadi ngajak staff ya. Iya, ada karyawan. Berarti nggak jual sendiri. Nggak jual sendiri. Jadi kita pagi cuman kirim-kirim kalau kirimnya masih sendiri nih sekarang karena masih merintis. Mungkin kalau nanti next lebih rame gitu mungkin kita harus butuh bantuan karyawan lah gitu. Kalau sekarang mungkin yang jualnya aja. Jadi mereka ada 2 shift gitu. Ada 1 outlet jadi dua karyawan. Pasti istilahnya. sistemnya kamu ngelola sendiri Iya, usaha itu. iya, bukan franchise. Jadi outlet itu kamu yang punya 3 Iya, outlet itu. 3 outlet ya. Jadi Iya. staffnya staffmu. Iya, semuanya staff. Jadi kita nggak ada istilahnya bukan franchise atau nggak tahu sih ke depannya mungkin Waralaba, ya. jadi bukan waralaba. Jadi nanti ke depan mungkin rencana bisa seperti itu. Jadi Nah dengan kondisi sekarang guys, mungkin bubur ikan itu udah berjalan berapa bulan atau berapa tahun?
Oh kalau itu sih belum ada setahun ya, masih baru-baru ini jadi tapi memang cukup menjanjikan. Karena apa? Karena kamu lihatnya menjanjikan dari segi apa ya? dari segi apa? Karena saingan itu hampir nihil. Karena apa? Karena belum ada, jangan jarang yang jual bubur gini ya, bubur beras merah habis itu campurnya bakso atau pentol ikan. Jadi pentol ikannya biasanya kalau di Bali itu namanya ada luluh sate, itu bukan. Kalau kita bukan seperti itu. Jadi pentolnya sama kayak pentol yang bakso-bakso pada umumnya lah jadinya. Bukan luluh semen ya? Bukan ya? Jadi bakso pada umumnya seperti itu. Jadi kita buat sedemikian rupa. Kita juga jual ciloan kalau ada yang suka cilok. Emang cilok itu apaan? Coba bisa dijelaskan. Kalau cilok itu kayak ciloan itu kayak baksonya itu diisi saus kecap gitu aja. Kalau biasanya orang-orang kan pentol kecap saus. Ya, jadi bungkus plastik dikocok-kocok itu dimakan itu kan. Kalau ini ya kita ada cupnya juga. Jadi kita dengan jual harga terjangkau hanya Rp9.000. Itu kalau buburnya itu sudah pakai cup, habis itu baksonya terpisah, semuanya udah isi pangsit segala macam udah lengkap. Sangat terjangkau menurut saya karena di tengah orang-orang yang menjual makanan pokok, istilah makanan pokok seperti itu yang di atas 10.000. Kalau saya hanya menjual 9.000 udah kenyang banget sebenarnya. Dan itu kalau saya rasa sih murah kalau itu emang segitu, karena kalaupun ada orang yang beli di bawah 9.000 kita juga nggak pernah nolak sih, karena gini selama ini staff kami udah istilahnya kita sudah ajarkan untuk tidak pernah menolak rezeki, istilahnya berapapun orang membeli kita harus tetap melayani. Oh berarti harganya nggak baku ya 9.000? Baku jadi... sih, harganya baku untuk paket 9.000. Cuman kalau ada orang beli kayak kemarin maaf nih ada ibu-ibu atau yang orang tua lewat gitu, nak maaf kami saya cuma punya uang 5.000, boleh nggak beli bubur baksonya 5.000? Oh, boleh, nggak apa-apa. Jadi dikurangi porsinya. Ya mungkin porsinya kita kurangin atau gimana. Kita lihat situasi, kalau memang memungkinkan atau gini istilahnya memang tidak mampu lah dia, tidak mampu ya mungkin paketnya tetap kita kasih sejumlah paketnya itu aja gitu. Jadi cuman harganya ya kita kurangin. Jadi istilahnya tidak ada untung gitu modelnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lebih ke tindakan sosial ya. Iya, kurang lebih gitu. Jadi daripada nanti setelah sekian jam buburnya rusak kita buang, alangkah baiknya mendingan kita kasih aja dia dengan harga murah kayak gitu sih kalau saya. Kalau untuk warung buburnya bukan dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau mungkin teman-teman pada pengen nyobain nih bakso bubur bakso ikan. Bubur bakso ikan. Bubur bakso ikan Om Brewo namanya. Cuman bubur Brewo saya lagi dikuris karena liburan. Gitu. Jadi kemarin untuk nama sendiri tuh sebenarnya juga bingung mau namanya apa yang unik. Habis itu orang gampang juga gini istilahnya baru ini langsung ngena itu, baru dengar langsung ngena. Jadi saya bilang bubur bakso ikan Om Brewo gitu. Jadi ya biar gampang aja sih orang ini. Terus bukanya dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah buka. Udah jam 6 pagi sampai jam ketiga outletnya. Iya, jam 6 pagi sampai jam 1 siang itu untuk shift 1. Jadi mereka istirahat 2 jam atau ganti shift 2 jam untuk kita prepare juga di kedua, karena kalau kita dari jam 6 sampai jam 1 itu buburnya fresh satu kali drop. Terus jam 1 kita refill, kita ganti atau gininya buburnya, kita ganti buburnya, kuas segala macam kita ganti yang baru untuk buka lagi dari jam 3 sampai jam 8 kayak gitu. Jadi berarti pegawai atau stafmu itu semua setelah berganti dari shift pagi itu dia ngambil bahan baku sendiri. Enggak, kita drop. Oh, drop sana. Ya, untuk yang shift kedua juga di drop. Ya, berarti dua kali pengerjaan bakso. Dua kali drop. Jadi kalau bakso kita memang frozen, baksonya kita sudah sekali buat semuanya kita buat 1.000 pieces, 1.000 butir. Jadi itu kalau bisa pakai berapa hari, jadi nggak baru mau drop baru kita buat bakso, nggak. Jadi kita memang bakso itu harus di frozen dulu. Kalau mungkin teman-teman yang jualan bakso mungkin tahu, kalau langsung di ini kurang enak, mungkin kurang kenyal. Jadi harus di frozen dulu baru istilahnya dihidangkan lah kayak gitu. Jadi berarti buat bakso sendiri nggak ada bantuan orang lain? Nggak ada. Sama istri berarti ya? Sama istri juga. Jadi kita rencana sih nanti mungkin kalau emang ke depan lebih rame, rencana kita ada memakai alatnya, ada soal alat buat pentol itu kan. Tapi kali ini kita masih nyoba-nyoba. Mungkin kalau biasanya sekarang satu hari guys, misalkan kamu drop berapa bakso ke satu outlet itu pasti habis satu hari. Nggak habis, nggak tentu. Kalau berarti yang nggak habis itu udah termasuk dibuang. Rugi ya? Iya, rugi. Kerugian. Untuk awal-awal pasti rugi sih. Jadi kita memang harus gini. Jadi kalau yang kemarin memang masih layak makan, mungkin kita bagikan ke waktu masih kemarin buka puasa itu kita bagikan. Jadi kan daripada dibuang kan gitu. Tapi kalau emang dijual untuk siang juga aku takutnya nanti yang beli siang untuk makan sore gitu. Takutnya nanti jadi nggak layak makan. Nggak fresh ya? Nggak fresh. Tapi kalau emang kita bagikan kan mau nggak mau, kalau memang dia lama makannya nggak fresh kan mungkin nggak rugi sih, mereka nggak tahu kenapa. Kalau yang beli yang kasihan kalau emang beli. Jadi kalau kalau bakso sama kuahnya sih
Gak masalah 1 hari sebenarnya. Kalau yang gini buburnya. Buburnya. Ya, buburnya itu kalau kita itu biasanya maksimal 8 jam itu sudah bubur tuh agak benyek. Kurang bagus ya kondisinya. Jadi memang harus kita drop 2 kali kayak gitu. Oke. Mungkin dari tadi kan kita udah ngomongin jauh ya masalah bisnis terakhirnya Gista ini, bisnis bubur, bakso ikan, ya. brewo. Ya. Ada 3 outlet di Denpasar. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih nama outletnya atau nama Instagramnya nih buat promosinya. Mungkin Gista bisa info nama Instagramnya. Ya, kalau nama Instagramnya itu bubur bakso ikan segitu. Nah, nanti kita tampilkan di bawah ya. Untuk Satu lagi sih ada saya usaha yang memang baru dirintis juga itu Linarus, namanya Linarus Dessert. Jadi kita ada jualan dessert gitu. Ya udah sekalian juga di bawah Linarus Dessert. Ada minuman juga segala macam itu. Nanti itu juga baru merintis sih. Cuman ya syukurnya lumayan rame juga. Habis itu antusiasnya juga lumayan gini. Nanti semoga ke depan bisa saya combine, ke depan nanti saya akan rencana buatkan satu kayak kios gitulah, kios. Jadi ada kios tempat makan, warung makan itulah. Jadi di warung makan itu kita bisa nongkrong, buatin tempat-tempat yang asik. Ada bubur bakso, ada minuman dessert itu, juga segala macam lah. Berarti semua ada di sana ya. Gitu kurang lebih seperti itu. Jadinya ya untuk ke depan lah. Jadi kita harus jangan pernah gini istilahnya meratapi nasib atau meratapi keadaan, tapi kita yang harus merubah keadaan itu sendiri kayak gitu. Betul sekali. Apalagi di zaman pandemi sekarang kita harus berpikir kreatif ya. Tidak boleh berpikiran istilahnya mentok segitu di zona A, zona A aja. Harus bisa kita keluar dari zona nyaman kita dan berkembang, karena kita di pandemi ini dituntut untuk lebih istilahnya mengeluarkan, mengeksplor kemampuan kita, bener ya. Untuk gini juga maaf, bukan saya ingin istilahnya merendahkan atau saya ingin istilahnya mematahkan semangat teman-teman yang di bidang pariwisata, karena di Bali memang dari tahun ke tahun, dari dulu kita semua bergantung dari pariwisata, apapun kita bergantung dari pariwisata. Cuman untuk saat ini pandemi ini harus merubah mindset kita, gimana caranya Bali kembali bangkit, nggak harus dari pariwisata gitu. Gimana caranya kita bisa membangkitkan ekonomi Bali nggak harus dari pariwisata, gimana caranya kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bangkit dari hal atau sektor-sektor lain yang memungkinkan untuk kedepannya bisa kita kembangkan lah kayak gitu. Jadi kita juga berkaca dari yang lain, jadi kita tiru dan modifikasi gitu lah. Betul sekali. Memang mantap sekali Bapak. Lebih itu betul. Bapak memang religius sekali Bapak. Religius. Oke Gis, tadi kan Gista sudah cerita masalah dari kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta, terus setelah itu mencoba peruntungan ke ibu kota ya sebagai penyanyi, sebagai artis. Terus di Jakarta juga coba jual BlackBerry, sampai di Bali pun juga sudah jual BlackBerry lagi kan, sampai akhirnya jualan motor dan akhirnya sekarang jualan kuliner atau bisnis kuliner kan. Di antara beberapa bisnis yang kamu jalanin ini, mana sih bisnis yang sebenarnya yang passion kamu? Kalau passion, saya suka banget motor. Jadi jual motor itu memang karena awalnya saya suka motor biar ada aja yang dipandangin di rumah gitu sebenarnya. Kalau kenapa nggak mandangin istri? Nah kalau istri doang dipandangin dia kan nggak mungkin diem. Kalau motor kotor dikit digosok, Nah, istri emang nggak pernah digosok? Itu beda. Terus kuliner juga itu hobi saya. Hobi makan? Ya hobi emang makan. Jadi sebenarnya yang paling gini motor sama makan. Makan teman? Nah itu enggak sih. Siap. Iya sikat. Kayak gitu. Jadi kurang lebih yang paling gini motor sama kuliner sih. Makanya memang sih kalau orang bilang kan paling enak itu hobi yang dibayar ya. Jadi kita jalanin hobi tapi dapat uang. Nah, kayak Bro Yuda ini gitu juga kan. Jadi hobinya motor gitu. Cewek. Loh kok cewek? Sensor. Kayak gitu, Bro. Berarti oke deh. Berarti kan Gista sudah nyampein bahwa hobi yang maksudnya yang hobi sambil bekerja benar-benar nikmat banget ya. Jadi ada istilah dari hobi jadi hoki. Iya, betul kan? Cuan lah jadinya. Jadi mungkin Gista ada pesan buat generasi milenial sekarang yang beban-beban orang tua. Mungkin Gista ada pesan sepatah dua patah kata buat teman-teman yang muda yang mau merintis usaha mungkin atau sudah menjalani usaha dan kebetulan usaha sekarang lagi sepi atau sudah tutup atau gimana. Sebenarnya kalau dikasih mau nyampein sesuatu yang terlalu gimana gitu enggak sih, karena saya juga masih belajar. Cuman poinnya satu, kalau kalian ingin berusaha atau membuka usaha boleh capek tapi jangan pernah menyerah gitu aja.
Capek boleh, nyerah jangan kayak gitu ya. Capek boleh, nyerah jangan. Iya, jadi kalau nyerah boleh, capek boleh juga. Nggak boleh. Kalau capek itu wajar, jadi kita capek dalam artian kita jualan nih, nggak laku, aduh capek nih gini. Cuman nggak boleh nyerah karena nggak tahu sekarang sepi, bisa jadi besok rame kayak gitu. Betul banget. Ya, bisa jadi sekarang rame, besok Karena sepi. fluktuatif ya. Iya, nggak mungkin. Seismograf ya, Iya, kayak betul seismograf banget. Iya, ini. betul banget. Jadi nggak, intinya gitulah. Pokoknya boleh capek, tapi jangan pernah nyerah kayak gitu Guys, lah. aku mau tanya nih. Andai kata kamu dikasih kembali lagi ke dunia musik, ikut audisi mungkin Indonesian Idol atau Yeah. X Factor atau kontes dangdut Indonesia mungkin. Kenapa harus ketawa dong? Kira-kira kamu balik lagi nggak? Mau nggak balik lagi ke dunia musik? Kalau untuk sekarang Mengejar impianmu yang dulu? pengen sih, pengen banget. Cuman Atau ada rencana buat band gitu atau gimana? kalau buat band sih enggak kali ya, mungkin karena waktu juga bakalan sibuk. Nggak tahu sih ke depannya kalau memang nanti ada waktu atau mungkin ada hokinya lagi sana, mungkin akan saya coba, atau mungkin di anak saya nantinya juga bakal saya latih lah seperti itu, karena saya sendiri passionnya juga di musik, sebenarnya suka Oh, musik. udah punya anak, guys? Kebetulan sudah. Anak berapa, guys? Kalau anak saya ada 2, masih kecil-kecil gitu. Cuman Istri ya, 1, 2. Oh, istri 1. Masih 1 ya? Maksud harus 1. Bukan kebetulan 1. Iya, bukan kebetulan kayak Bro Yuda loh. Jadi kayak gitu. Anak saya kalau yang besaran sih udah mulai kelihatan sih dia pengen suka di musik. Jadi suka musik. Kemarin pengen belajar drum, udah saya ajarin drum ya, mulai bisa sih. Jadi baru Main drum berarti dari galon aqua, bukan? bukan Apa dari drum beneran ya, drum beneran ya. Yang kemarin saya beliin drum beneran. Oke. Jadi dia baru umur 4 tahun sudah ya kelihatan sih ada bibit-bibit. Bisa main double pedal ya? Oh belum. Baru masih ada dasar-dasar lah kayak dasar-dasar. gitu ya. Siap. Jadi untuk kalau memang diberikan kesempatan nanti mungkin pengen nyoba untuk ikut-ikut hal seperti itu. Cuman ya untuk saat ini masih belum, karena masih pengen merintis usaha dulu. Oke. Karena nanti ke depan pengen sekali punya usaha yang autopilot. Jadi istilahnya nanti ke depan Jalan sendiri. Iya, jalan sendiri, kita bisa menikmati hasilnya, tinggal ngitung-ngitung aja laba-labanya lah gitu. Berarti pengen jadi sultan ya? Nah, Apa sudah jadi sultan? Atau pengen. pernah jadi sultan? Yang penting bukan dulu sultan, sekarang kesulitan bukan. Oh, bukan ya? Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Ya. Ya gitu. Jadi Amin. ya semuanya pasti akan ada masanya, masa di atas, masa di bawah. Jadi kenapa gitu? Kalau kita memang sudah pernah merasakan di bawah, next nanti kalau kita sudah merasakan di atas, kita nggak akan istilahnya udah pernah sih ngeliatin di bawah. Jadi kalau kita pernah turun lagi jatuh, kita juga nggak kaget kayak gitu. Jadi memang semua orang harus naik turun gitu memang. Kata-katanya ambigu ya? Pernah di Ya, bawah? pernah di bawah, pernah di Di atas. atas. Pokoknya atas bawah tuh enak pokoknya. Kita enakin aja, mau di atas mau di bawah, kita enakin aja kayak Oke gitu. guys, udah banyak banget kita ngobrol sama narasumber kita satu ini di podcast kita hari ini. Ya. Dengan Bro Gista, Ya, sip. dari usaha mulai dari peruntungan ke ibu kota jadi Ya. penyanyi, Terus terus jualan handphone second, terus merambah dunia motor, jual beli motor second, ya. sampai akhirnya sekarang dia bisnis kuliner. ya masih kecil-kecilan tapi. F&B, food and beverage ya. Oh, siap. Ya, siap. Itu bahasa kerennya. Masih ya. keren tuh ya. Di setiap podcast kita selalu memberikan 5 pertanyaan, dia tinggal jawab A atau B. Jadi ada 5 pertanyaan, dia tinggal milih A atau B. Nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi Gista tinggal milih, ada 5 pertanyaan atau question, dia tinggal Gista pilih. Oke? Oke, saya coba. Oke, dijawab dengan cepat ya. Iya, iya. Nggak boleh nunggu lama. Oke. Oke. Kita Konsentrasi. mulai dari pertanyaan pertama. Konsentrasi. Oke. Musik atau motor? Musik. Musik. Istri atau teman? Istri. Istri katanya. Bener nih. Istri lah. Siapa nama pasti. istrinya? Lina. Siap. Lina. Ya Oke. pasti. Apa ya pertanyaan ketiga ya? Loh. Menjebak. Menjebak. Trading atau bisnis? Bisnis lah. Oh bisnis ya. Ya. Oke siap. Jangan trading guys. Tapi kalau trading yang bener nggak apa-apa. Jangan kayak yang ya aligator, lu aligator. Janganlah nyebut ke sana ya. Oke. Gitu kan? Bisa. Yang keempat ayo, apa? Apa? Yamaha atau Kawasaki? Kawasaki. Kawasaki. Oh. Iya, boleh. Mau di-enter sama Kawasaki boleh? Iya, biar terjangkau juga sih sebenarnya. Bisa ya. Iya. Adventure atau skuter? Adventure. Adventure. Iya, Berarti
lebih Versis suka lah. motor. Lo versis langsung to the Berarti point. lebih suka motor adventure ya daripada skuter ya. Iya pastinya. Oke lah. Jadi nanti buat Kawasaki mungkin bisa ngasih saya versi 1000 Betul, boleh lah. mungkin bisa di Japri Gista. Nanti kita bakal tampilkan Harganya lo harganya. Instagram usahanya ya, ada Linarus, ada tadi Bubur bakso ikan. bubur bakso ikan Iya. Om Brewo. Iya, oke. Oke, mungkin sekian aja podcast dari kita. Ini kebetulan dari podcast keempat dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu Bro Gista. Kebetulan Bro Gista ini juga teman saya juga. Dan mungkin next di podcast lainnya kita akan mengundang narasumber lainnya dengan pengalaman pribadinya yang berbeda dengan Bro Gista dan teman-teman lainnya. Oke. Lebih menarik tentunya pasti. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like dan komen video ini dan juga subscribe dan share juga video ini untuk bisa ditonton sama teman-teman kalian yang lainnya. Oke. Selamat malam dan sampai jumpa di podcast Yuda PSP. Thank you.